Gila! Cuma ada satu tim yang disebut bisa menghentikan Prancis di Piala Dunia 2026. Bukan Argentina, bukan Inggris, tapi Spanyol. Bahkan Lamine Yamal berani sesumbar. Kalau ada tim yang harus ditakuti Prancis, itu adalah kami. Siapa yang akan lolos ke final Piala Dunia 2026? Tulis prediksi dan alasan kalian di kolom komentar. Perjalanan timnas Prancis di Piala Dunia 2026 sejauh ini benar-benar luar biasa. Tim asuhan Didier Deschamps belum tersentuh kekalahan sejak fase grup hingga babak perempat final. Mereka membuka turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, lalu menghancurkan Irak 3-0 sebelum menutup fase grup dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, performa Les Bleus sama sekali tidak menurun. Swedia disingkirkan 3-0 di babak 32 besar. Paraguay dikalahkan 1-0 di babak 16 besar, dan Maroko juga harus mengakui keunggulan Prancis dengan skor 2-0 di perempat final. 6 pertandingan, 6 kemenangan. Sebuah catatan yang membuat banyak pengamat mulai menjagokan Prancis sebagai kandidat terkuat juara dunia. Namun, menjelang semifinal, muncul sebuah pernyataan yang langsung mengundang perhatian dunia sepak bola. Mantan pelatih legendaris asal Prancis, Arsene Wenger, menyebut hanya ada satu tim yang memiliki peluang menghentikan langkah Les Bleus. Tim itu adalah Spanyol. Prancis akan menjuarai Piala Dunia. Saya tahu Anda akan berkata itu karena saya orang Prancis. Tetapi coba analisis sedikit Piala Dunia ini seperti yang saya katakan sebelumnya. Hari ini, persaingan berjalan dengan ritme yang sangat cepat, dan Anda harus mampu mengikutinya, kata Wenger seperti dikabarkan oleh Sportskida. Menurut Wenger, kualitas teknis permainan Spanyol berada sedikit di atas Prancis. Ia menilai La Furia Roja memiliki budaya bermain kolektif yang saat ini tidak dimiliki negara lain. Meski begitu, Wenger juga mengakui Prancis tetap unggul secara fisik dan memiliki kekuatan individu yang luar biasa. Ia bahkan tetap yakin Les Bleus akan menjadi juara dunia. Tetapi jika ada satu lawan yang benar-benar berbahaya, maka jawabannya adalah Spanyol. Ucapan Wenger tentu bukan tanpa alasan. Performa Spanyol sepanjang turnamen juga sangat konsisten. Mereka memang sempat satu kali bermain imbang, tetapi berhasil meraih 5 kemenangan. Yang lebih mengesankan lagi, lini belakang mereka baru kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Artinya, semifinal nanti akan mempertemukan dua tim yang sama-sama sedang berada dalam performa terbaik. Pertandingan besar ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas, Arlington, pada Rabu pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan menariknya, kubu Spanyol sama sekali tidak terlihat gentar menghadapi tim yang belum pernah kalah itu. Bahkan, salah satu bintang muda mereka, Lamine Yamal, justru mengeluarkan pernyataan yang sangat percaya diri. Menurut Yamal, jika ada satu tim yang harus ditakuti oleh Prancis, maka tim itu adalah Spanyol. Bagi saya, ini adalah dua tim nasional terbaik di Piala Dunia ini. Namun, kami sama sekali tidak takut. Saya rasa jika ada tim yang harus ditakuti Prancis, itu adalah kami, kata Yamal. Kalimat itu langsung menjadi sorotan. Pasalnya, Prancis datang dengan status tim yang belum terkalahkan. Sementara Spanyol justru berani menyatakan diri sebagai ancaman terbesar bagi Les Bleus. Kepercayaan diri Yamal ternyata juga didukung oleh catatan pertemuan kedua negara. Sepanjang sejarah, Spanyol memang sedikit lebih unggul. La Furia Roja telah meraih 18 kemenangan atas Prancis, sementara Les Bleus baru menang 13 kali, dan 7 pertandingan lainnya berakhir imbang. Dari sisi produktivitas, Spanyol juga telah mencetak 71 gol ke gawang Prancis, sedangkan Prancis baru mengoleksi 44 gol. Spanyol pun mencatatkan 12 clean sheet, 2 kali lebih banyak dibanding 6 clean sheet milik Prancis. Tak hanya sejarah, memori pertemuan di turnamen besar juga berpihak kepada Spanyol. Pada semifinal Euro 2024, Spanyol berhasil menyingkirkan Prancis sebelum akhirnya menjadi juara. Setahun kemudian, di semifinal UEFA Nations League 2025, Spanyol kembali mengalahkan Les Bleus. Artinya, dalam 2 semifinal terakhir yang mempertemukan kedua negara, Spanyol selalu keluar sebagai pemenang. Fakta inilah yang membuat pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, semakin percaya diri. Ia mengingatkan bahwa Spanyol adalah satu-satunya tim yang mampu mengalahkan Prancis dalam 2 semifinal terakhir. Karena itu, target mereka sekarang adalah melanjutkan rekor tersebut di semifinal Piala Dunia 2026. Mereka adalah satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Prancis pada 2 semifinal. Mereka ingin rekor itu berlanjut dengan mengalahkan Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026.
Kami sadar mereka memiliki potensi luar biasa. Tetapi kami juga tahu bahwa kami satu-satunya tim yang mengalahkan mereka di 2 semifinal, ujar De La Fuente. Meski penuh percaya diri, De La Fuente tetap mengakui kualitas luar biasa yang dimiliki Prancis. Menurutnya, Les Bleus memiliki pemain-pemain berkelas dunia yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dalam satu momen. Karena itulah, duel nanti bukan sekedar adu pemain bintang, tetapi juga benturan dua filosofi sepak bola yang benar-benar berbeda. Spanyol dikenal sebagai tim yang sangat dominan dalam penguasaan bola. Sepanjang turnamen, mereka mencatat rata-rata 60% penguasaan bola, tertinggi di antara seluruh peserta Piala Dunia 2026. Sebaliknya, Prancis hanya berada di posisi ke-10 dengan rata-rata 53% penguasaan bola. Bahkan saat menghadapi Maroko di perempat final, mereka hanya menguasai bola sebanyak 49%. Namun disitulah letak kekuatan Prancis. Mereka tidak membutuhkan penguasaan bola yang dominan untuk memenangkan pertandingan. Justru dengan permainan yang lebih efisien, Les Bleus menjadi tim paling subur di turnamen dengan torehan 16 gol. Sementara itu, Spanyol baru mencetak 11 gol. Perbedaan lain juga terlihat pada lini depan kedua tim. Prancis memiliki 2 mesin gol yang sedang panas. Kylian Mbappe memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan 8 gol, sejajar dengan Lionel Messi, tetapi unggul dalam jumlah assist. Ousmane Dembele juga tampil tajam dengan 5 gol. Di kubu Spanyol, pencetak gol terbanyak masih dipegang Mikel Oyarzabal dengan 4 gol, disusul Mikel Merino dengan 2 gol. Menariknya, Lamine Yamal yang menjadi sorotan dunia baru mencetak 1 gol sepanjang turnamen. Semua data itu menunjukkan satu hal. Spanyol mungkin lebih dominan menguasai permainan, tetapi Prancis jauh lebih mematikan ketika mendapatkan peluang. Kalau melihat statistik lebih dalam, benturan gaya bermain kedua tim benar-benar terlihat sangat jelas. Menariknya, hingga babak perempat final, Prancis dan Spanyol sama-sama sudah melepaskan 110 tembakan. Jumlahnya identik, tetapi hasil akhirnya sangat berbeda. Prancis mampu mengarahkan 47 tembakan tepat sasaran dengan tingkat konversi gol sekitar 15%. Sementara Spanyol hanya mencatat 40 tembakan tepat sasaran dengan konversi sekitar 10%. Artinya, Les Bleus tidak membutuhkan banyak peluang untuk mencetak gol. Begitu kesempatan datang, mereka lebih sering berhasil menghukum lawan. Sebaliknya, Spanyol harus bekerja lebih keras untuk mengubah dominasi permainan menjadi gol. Perbedaan ini juga terlihat dari cara kedua tim membangun serangan. Spanyol lebih sering menusuk dari dalam kotak penalti. Mereka telah mencatat 66 percobaan tembakan dari area penalti dan juga cukup berbahaya lewat duel udara, dibantu banyaknya situasi bola mati dan sepak pojok. Sementara itu, Prancis lebih berani mengambil risiko lewat tembakan jarak jauh. Mereka sudah melepaskan 49 tembakan dari luar kotak penalti, memanfaatkan kualitas individu para pemainnya yang mampu mencetak gol dari berbagai posisi. Dari sisi distribusi bola, dominasi Spanyol bahkan lebih mencolok. La Furia Roja menjadi tim dengan jumlah operan terbanyak sepanjang turnamen, yakni 4.075 operan dengan akurasi mencapai 91%. Mereka juga sangat aktif menyerang melalui kedua sisi lapangan, dengan 146 umpan silang yang terus memberi tekanan kepada pertahanan lawan. Selain itu, Spanyol sudah melakukan 156 umpan yang menembus lini pertahanan lawan dengan tingkat keberhasilan 67%. Semua angka itu menunjukkan bahwa tim asuhan Luis de la Fuente kemungkinan besar akan kembali mengambil inisiatif permainan, menguasai bola, mengatur tempo, lalu mencoba membongkar pertahanan Prancis melalui kombinasi operan pendek dan serangan dari sektor sayap. Namun, Prancis juga memiliki senjata yang sama sekali berbeda. Mereka memang hanya mencatat 3.369 operan dengan akurasi 90%, tetapi setiap serangan mereka jauh lebih langsung dan efisien. Les Bleus juga menghasilkan 132 umpan yang menembus lini pertahanan lawan, dengan tingkat keberhasilan yang sama, yaitu 67%. Artinya, walaupun lebih sedikit menguasai bola, kualitas serangan Prancis tetap sangat berbahaya. Didier Deschamps juga menjelaskan salah satu rahasia kekuatan timnya. Menurutnya, para penyerang seperti Kylian Mbappe, Michael Olise, dan Ousmane Dembele tidak hanya fokus menyerang. Mereka juga aktif memulai pertahanan dari lini depan dengan menekan lawan agar tidak bisa membangun serangan. Para pemain ofensif kami memiliki kapasitas untuk mengunci lawan, mencegah mereka untuk memulai kembali serangan.
Jadi ini memungkinkan seluruh tim untuk bermain lebih tinggi juga. Para pemain ofensif menyukainya karena menghindari keharusan melakukan lari yang lebih panjang untuk merebut bola kembali. Jadi kami cenderung untuk merebut bola cukup tinggi. Jelas Deschamps. Strategi itulah yang membuat Prancis mampu merebut bola lebih cepat dan bermain lebih tinggi di lapangan. Dengan kata lain, ketika Spanyol berusaha menguasai bola, Prancis akan mencoba merebutnya secepat mungkin sebelum melancarkan serangan balik yang mematikan. Jadi, semifinal ini bukan sekadar mempertemukan dua tim terbaik di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertarungan dua filosofi sepak bola yang benar-benar berbeda. Apakah dominasi penguasaan bola Spanyol akhirnya mampu menghentikan laju sempurna Prancis? Atau justru efisiensi Les Bleus kembali menghukum La Furia Roja dan membawa mereka ke final? Menurut kalian, siapa yang akan lolos ke final Piala Dunia 2026? Tulis prediksi dan alasan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update berita sepak bola terbaru setiap hari.